Ustadz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Laghubarun ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustadz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung, mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Aduh, sadis kau, Bu. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam. Ya, apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya, apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'uma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya, ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kapel.
Ceramah Ustadz yang lembut, Ustadz AAG. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustadz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kasar, radikal itu Somad itu. Apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPD-mu haram, uang luar kotamu haram, gaji 13-mu haram, pensiunmu haram, haram. Hajimu haram. Duit dari haram dibawa pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Dari yang haram. Ustaz, apa itu mursyid? Rasyad, jalan yang lurus. Mursyid, orang yang membimbing ke jalan yang lurus. Saya tidak ulama. Kalau satu, ummun, ibu. Kalau banyak, ummahat. Kalau bapak, hafal 20 kata. Karena bentuk tunggal dan jamaknya dihafal. Nah, itu ulama dalam bidang tafsir, itu ulama dalam bidang hadis, itu ulama dalam bidang fiqih. Nah, itu namanya ulama, orang yang berilmu. Tapi saya tadi dipanggil oleh Pak Habib Fadil Muhammad Al-Haddar. Apa kata beliau? Al-alimul allamah, al-ustaz. Oh, itu tinggi sekali. Alim, orang berilmu. Allamah, sangat berilmu. Di tempat saya, kalau nama itu terlalu tinggi, bisa demam. Ini udah terasa agak panas dingin. Begitulah pujian beliau. Itu saya anggap sebagai doa. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khotimah. Jangan sekarang. Kita masih ada acara tahun baru di Aceh. Jamaah ini mau cepat aja. Tadi kita mulai acaranya jam 9. Izinkan saya berhenti sampai jam 11. Boleh? Boleh. Jadi kita paskan 2 jam kita bersama insyaAllah. Jarang-jarang saya ceramah 2 jam. Di TV One itu cuma 40 menit. Tapi di sini bisa, rupanya beda kalau ceramah di depan orang banyak dengan berdua aja sama kamera. Waktu acara berbuka puasa dengan sahur itu 2 aja sama kamera. Hidup kamera ngomong saya, jamaah dimanapun berada. Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan puasa mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Berdua aja. Habis 7 menit berhenti. Terus sambung lagi, jamaah dimanapun berada. Tapi malam ini kemana mata memandang jamaah. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya biasanya minta keluarkan senter karena gelap, tak ada lampu. Ini terang benderang, senter pun mati.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di Gorontalo masih banyak grup-grup selawat. Ibu-ibu ada grup selawat? Lanjutkan Bu. Ustadz, kami dulu ada grup selawat. Terus kenapa berhenti sekarang? Katanya perempuan gak boleh ada suara. Katanya suara perempuan haram. Akhirnya grup selawat perempuan tak pakai suara. Namanya solawat silent. La ilaha illallah. Sekarang yang laki-laki jangan bersuara, perempuan saja. Katanya suara yang haram itu suara yang membangkitkan syahwat. Yang laki-laki diam, yang perempuan saja bersuara. Perempuan yang berada di tubuh perempuan. Karena ada sekarang ngaku perempuan yang berada di tubuh laki-laki. Enggak, yang bersuara perempuan saja. Katanya suara yang bersyahwat itu membangkitkan syahwat haram. Sekarang kita dengar suara perempuan. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Tolong angkat tangan laki-laki yang bersyahwat. Tak ada. Kalau begitu suara perempuan itu tidak haram. Yang haram itu kalau suara perempuan membangkitkan syahwat. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Itu yang lagu-lagu. Tolong nanti sebelum diupload di internet buang lagu yang tadi. Saya takutnya itu dipotong orang, dibuatnya bilangnya saya nyanyi yang tak betul. Banyak orang sekarang sedang nyari-nyari kesalahan saya ini, kecuali orang Gorontalo. Nah, jadi yang tak boleh itu Bu, suara yang mendesah-desah lemah gemulai. Ada laki-laki itu kalau dengarnya suara perempuan lemah gemulai dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara mesin pun dia error. Buru-buru ngambil HP. Assalamualaikum. Pulsa Anda tinggal 500 perak lagi. Anda dengar itu pun dia error. Suara GPRS pun dia error. Jangan belok kanan. Jangan belok kanan. Ada rumah janda. Itu dia.